Kepriwe kabare Kisrun? Iya, kepriwen Bang Edis. Kabarnya baik. Alhamdulillah baik. Baik, mantap. Saya teringat dengan teman-teman saya asal Brebes, teman-teman waktu kecil saya main. Itu namanya Kisrun, Qadir. Kita dalam memahami dengan cara bro memahami, cara saya memahami, orang Islam memahami dengan cara bro memahami itu berbeda, bro. Di situ letak masalahnya. Bukan omongan Tuhan di sini boleh jadi menyampaikan bisa saja untuk peringatan kepada kita bahwa hari kiamat itu tidak tahu kapan datang, bisa saya sudah Saya tampilkan dekat. ayatnya ya. Saya tampilkan Itu. ayatnya. Saya tampilkan ayatnya. Ayat apa lagi nih? Ayat apa lagi? Al-Ahzab. Ini ayat udah selesai ini ayatnya lagi. Ini aku tanya tadi sama kau. Ya. Sebentar. Yang mana yang lebih tinggi kedudukannya? Jangan panik dulu. Tidak, tidak. Ini kan supaya adil. Baik. Mana yang lebih tinggi? Kau nggak mau ditanya bagaimana ceritanya? Ayatnya. Mana yang lebih tinggi? Dia udah panik. Kedudukan perjanjian baru atau perjanjian lama? Baik. Saya sudah iakan tadi gimana sih? Berarti Saya hanya ingin mengkonfirmasi saja. Seorang muslim yang menyimpan, membuat gambar-gambar makhluk hidup akan disiksa di api neraka, betul? Betul, ketika dia tidak memiliki kebaikan lagi yang lain. Ada tambahannya kan? Iya. Makanya saya bilang, kamu katanya belajar Islam, tapi belajar yang komprehensif. Ya. Menurut Muhammad, orang yang membuat gambar patung makhluk hidup ataupun menyimpannya di rumahnya, kata Muhammad orang tersebut akan disiksa di dalam api neraka. Bayangin, kalau Anda seorang pejabat pemerintah, di detik yang sama Anda mengikuti Muhammad, bagaimana mungkin di kantor Anda ada burung Garuda Pancasila? Ya, belum lagi di monumen-monumen Garuda. Ada di monumen Pancasila, Pancasila Sakti, Tugu Pancasila. Coba, ada itu Garuda semua di situ. Bagaimana Anda mau bernegara di detik yang sama Anda ngikutin Muhammad? Makanya saya bilang, sudah waktunya hadis-hadis itu dibuang ke tong sampah. Karena apa? Karena kalau itu dibiarkan, itu akan merongrong kesatuan negara Republik Indonesia ini. Itulah kenapa banyak gerakan-gerakan separatis Islam yang ingin mengganti dasar negara kita, yang ingin mengganti lambang negara kita. Karena memang bertentangan dengan ajaran Muhammad. Kalau saya ngomong gini, jangan kalian langsung bilang penistaan agama. Saya itu ngomongin yang kenyataan, saya nggak mau bertele-tele. Gitu loh. Makanya kalau kalian lihat itu, mereka berapa kali kongres, yang udah ormas yang udah dibubarin itu loh. Tahu kan kalian? Kenapa dibubarin itu? Karena pemerintah itu sudah mencium gerakan-gerakan seperti itu. Itulah, kita belak-belakan aja lah, kita nggak usah munafik-munafikan. Ada hadisnya kok. Burung Garuda itu makhluk hidup. Nah, menurut Muhammad, orang yang bikin gambar, bikin patung, nyimpan gambar, nyimpan patung makhluk hidup, disiksa di api neraka. Makanya kalau kamu Islam, kamu pejabat pemerintahan, di detik yang sama kamu nyimpan burung Garuda, kamu akan disiksa. Tinggal kamu pilih mau ikut Muhammad apa mau ikut ini kafir. Gitu loh. Saya tuh ngomong apa adanya. Saya mendalami agama Islam, saya tahu yang saya omong itu saya tahu, bukan asal ngomong saya itu. Kalau Anda yang nggak tahu, kata Anda tahu apa? Kamu tuh udah kafir, kamu tuh. Nah, kamu tuh udah kafir. Datang udah tuh marah-marah. Coba kamu kalau ngomong itu nyalakan kamera dulu. Iya, saya memang kafir kepada nabi-nabian dan kepada Tuhan-Tuhanan. Hardian, kamu berani nggak menyalakan kamera? Saya tanya dulu. Ngapain? Nggak pantas aku ngomong sama kamu. Nyalakan kamera.
Baik, kalau kamu sudah takut, sudah malu jadi orang Islam, malu ngomongin Muhammad, takut nanti makin kebongkar, makin dibahas Muhammad, makin kebongkar agama Islam, itu kan? Itu maksudmu? Ya udah. Kamu saya taruh di bawah dulu. Kamu nonton dari bawah. Kamu nyalakan kamera saja nggak berani. Yo. Memang saya itu memang kafir kepada nabi-nabian dan kafir kepada Tuhan-Tuhanan. Itu hak saya. Anda ini bagaimana? Kalau saya kafir kepada Muhammad, ya kan, kafir kepada Allah, itu hak saya. Nah, coba kamu tanya kepada saya alasannya. Apa sebabnya saya kafir kepada Muhammad? Apa sebabnya saya kafir kepada Allah? Karena yang saya dapati ketika saya mempelajari agama Islam, Allah itu kerjanya menuruti hawa nafsunya Muhammad. Tapi akhirnya kamu iakan kan? Waktu kita ya, kalau nggak pakai waktu aku males. Belum dia sudah ngambek. Karena bro. Oke, gini aja. Kamu saya kasih gini, Metra. Kamu saya kasih waktu 1 jam untuk membantah atau untuk mengeluarkan statement. Sebutkan satu hal yang saya ucapkan terhadap agama Islam tetapi tidak benar. Sebutkan satu hal. Saya kasih kamu 1 jam waktu. Begini ya, udah boleh nih. Nanti dipotong. Nanti bro potong. Yang bro ucapkan itu soal kata-kata, cuman kata-katanya pas, betul, tetapi cara memahaminya yang salah, bro Edis. Misalnya? Misalnya bro framing begini, Islam ini memang mengajarkan kebohongan, betul. Islam mengajarkan, cuma konteksnya kenapa dulu. Nanti misal saya bilang, misalnya ada orang yang ingin bunuh bro Edis, nanti saya terangkan dulu nih kan. Wah, nanti bro framing nih. Kamu Islam dikit-dikit bunuh, dikit-dikit perang. Bawanya ke situ. Tentang kebohongan tadi itu bro giring ke situ. Bro buat pernyataan, bro Edis bantah pernyataan itu sendiri dan dianggap benar sendiri. Padahal Islam itu justru ingin menyelamatkan bro kan gitu, bukan ingin membunuh. Misalnya ada orang yang bro cari Edis, ada nggak dia? Saya kebetulan tahu bro, ngumpet di belakang. Lalu saya bilang ke orang itu, saya nggak tahu, saya memang bohong. Tetapi kenapa saya disuruh oleh Islam bohong? Supaya menyelamatkan, bukan untuk membunuh. Begitu jalan ceritanya. Tapi bro framingnya kemana-mana kan. Sudah. Cara kita dalam memahami dengan cara bro memahami, cara saya memahami, orang Islam memahami dengan cara bro memahami itu berbeda bro. Di situ letak masalahnya. Baik. Jadi benar nggak orang Islam diizinkan berdusta oleh Muhammad dalam perkara-perkara tertentu? Nah terus di mana saya salahnya? Salahnya bro, cara bro memahaminya yang salah. Seperti yang saya bilang tadi. Oke, baik. Menurut Al-Quran, surat Al-Ahzab nomor 70, apa dikatakan di situ? Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Betul nggak? Betul. Oke. Apakah berdusta adalah bagian dari mengucapkan perkataan yang benar? Nah kan mau digiring kan seolah-olah saya kan nanya gimana sih? Saya terangkan bro Edis, bagus itu. Sebetulnya kalau hanya bro ingin belajar, ingin memahami, bagus, pertanyaannya bagus. Gak ada yang salah, gak ada yang berbenturan di situ sebetulnya. Gak ada yang berbenturan. Jangan terlalu boros, Metra. Gini loh. Gini, kamu punya Al-Quran gak di situ? Punya. Oke, bisa nggak kamu bacakan surat Al-Ahzab nomor 70? Bisa. Coba bacakan. Oke. Masalahnya di sana apa? Kan. Ya, aku tanya dulu sebelum aku bacakan sama bro. Kenapa kamu tidak sudi lagi bro membaca dimana? Al-Quran? Bukan tidak sudi, kata Quran begini nih bro Edis. Saya baca di Al-Baqarah ayat ke-6 itu.
Metra, kalau mau diskusi Innal itu, ladzina kafaru kamu sawa'un harus alaihim siap-siap lah. anzartahum Nanti am kalau lam saya yang baca tunzirhum la sendiri, yu'minun. saya aja yang tahu. Sesungguhnya orang-orang seperti Bro Edis ini dikasih tahu tidak dikasih tahu juga sama aja. Tuh Nggak kan, ngerti. kan. Gini, kalau kamu ngomong sama saya Gimana mau berdua, saya terangkan sebentar, gimana Metra, pun nanti? coba dengarkan dulu saya ngomong. Dengar. Ya. Kalau kamu bicara sama saya berdua empat mata, kamu hanya memberitahu saya. Masalahnya di sini kita bukan empat mata. Ini ada puluhan ribu orang di belakang yang nonton. Makanya jangan kamu memandang saya, tetapi pandanglah para penonton-penonton, terutama umat muslim. Makanya ketika ada pertanyaan datang, kamu datang ke sini itu untuk ngasih tahu kepada muslim-muslim yang nonton itu jawabannya. Karena mereka pun rindu, mereka merindukan, mana ini ustadz kami menjawab nggak ada jawaban. Coba di dalam surat Al-Ahzab nomor 70. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Mau kamu cek dulu nggak? Jangan-jangan nanti kamu nggak percaya dengan saya. Kamu masih dibisukan, jangan membisukan diri. Teruskan Bro Edis. Nggak ada yang Enggak, salah mau di kamu situ. cek Nanti dulu, enggak pemahaman gini, mau aja kamu saya cek dulu luruskan. atau setuju? Nggak, saya nggak ngecek. Saya Berarti setuju ya? Ya teruskan aja. Oke. Pemahamannya yang mungkin Apakah berbeda. berbohong Cara adalah memahaminya ya. bagian dari mengucapkan kebenaran? Oke, saya tanya balik Bang Edis ya, Bro Edis ya. Apakah berbohong demi melindungi Bro Edis misalnya dalam situasi itu sebuah kesalahan? Jangan-jangan saya dicari orang karena membunuh, gimana? Coba, ada nggak tiba-tiba orang nyari saya tanpa ada masalah sebelumnya? Ya kalau bermasalah pun Misalnya tidak polisi, dengar, ada polisi mencari orang, ya kan? Terus masuk ke rumah Anda harus diajarin Muhammad bohong kan? Oh enggak, saya nggak tahu. Nah itu makanya kalian ini bohong. Yes, boleh saya jawab, Bang Bro Edis? Simpel aja pertanyaan saya, coba Metra. Apakah berbohong Ya. bagian daripada mengucapkan perkataan yang benar? Gini, perbaiki dulu sinyalmu lah. Sinyalmu aja udah kamu sinyalmu bagusin dulu sinyalmu. Sinyalmu aja udah macet-macet begitu. Aduh. Apa kalian mau maksa saya suruh mengatakan orang Islam ngerti agama Islam? Udah 13 tahun saya diskusi sama orang Islam, ya kayak begitu semua, isinya kayak begitu. Makanya kesimpulan saya adalah tidak ada orang Islam yang ngerti agama Islam. Kalau dia ngerti agama Islam, maka dia akan meninggalkannya. Oh, gimana? Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Salsabila, yuk. Salsabila. Kalau saya kata Halo Bang Edis. tokoh yang halusinasinya paling tinggi di dalam agama Islam Muhammad, jangan marah karena memang itu benar. Halo Bang Edis. Halo Bang Salsabila, Muslim Bang? Halo Bang Edis. Muslim. Muslim. Ya, Gimana silakan. Bang? Kita lanjutin yang tadi Bang ya. Apa judulnya nih? Waduh, memang Diskusi bener kan. apa? TikTok ini emang muternya kenceng banget teman-teman. Jadi selalu datang masuk, orang baru masuk, keluar, datang masuk. Jadi banyak orang nggak nyambung. Oke baik. Tadi gini, kita sedang membahas. Tentang apa? Tentang kuncing unta, bukan? Bukan. Tadi ada seseorang yang mengatakan bahwa jumlah nabi itu 25. Saya bantah. Kata Muhammad jumlah nabi itu 124.000. Bener nggak? Terus? Muhammad bilang jumlah nabi 124.000. Iya, 124.000 itu yang jumlah nabi, tapi yang diimani hanya 25.
Nah, berarti yang 120.000 berarti halusinasinya Muhammad. Bukan halusinasi, memang ada Bang Edis, itu 125 itu ada. Hanya tidak perlu kita imani. Oke, Kita Muhammad. cukup mengimani 25 nabi. Oke, Muhammad tahu dari mana Begitu ada diskusinya. 120.000? Muhammad tahu dari mana ada 100? Ya dari malaikat Jibril lah. Ya Jibril yang menyampaikan semua itu. Dalam narasi itu nggak ada Muhammad kasih tahu katanya dari Jibril. Iya, memang dia tidak sampaikan dalam narasi itu. Karena Muhammad hidup, dia berteman dengan malaikat Jibril. Segala sesuatu yang turun dari Tuhan itu kan perintah dari Tuhan melalui malaikat Jibril. Tapi suara Kalau mau dituliskan semuanya Ya, itu suara Anda kepotong-potong. dari jam berapa, siapa yang kasih tahu, Suara itu Anda kulit kepotong-potong. besar sekali itu kitab. Coba suara Kalau Anda agak misalkan potong-potong, tetap- Bang. Coba perbaiki dulu. Coba. Ini yang itu aja ini. Ya, silakan. Coba ganti dulu karena kepotong-potong. Oke, tes. Iya. Oke, sekarang lebih baik. Bagaimana suaranya? Mantap. Mantap. Tadi kepotong-potong. Oke. Oke. Baik. Jadi menurut Anda Muhammad tahu dari Jibril begitu. Ya. Berarti Jibril wahyu lah. berarti ya. Ya, wahyu. Kalau wahyu kenapa tidak masuk Al-Qur'an? Ya kan namanya juga wahyu, kan tulisannya beda Al-Quran dengan wahyu. Udah kelihatan tulisannya berbeda kan? Berarti Al-Qur'an bukan wahyu. Al-Quran itu kan firman. Al-Qur'an bukan wahyu. Al-Quran itu firman. Bukan wahyu. Firman Tuhan yang tercatat dalam Al-Quran. Wahyu itu penyampaian Tuhan melalui malaikat Jibril. Aduh, bagaimana sih? Bingung. Bentar, pelan-pelan. Pelan-pelan teman-teman ya, pelan-pelan. So, katanya sudah ratusan kali baca Al-Quran mau jadi Baik, guru. baik, pelan-pelan ya. Gimana ini ceritanya ini? Saya mau tanya dulu, Bang. Aduh. Al-Qur'an Kamu itu bertanya berapa kali, kemudian saya bertanya berapa? wahyu, Al-Qur'an itu berisi wahyu dari Allah bukan? Ya, wahyu itu penyampaian firman, wahyu itu penyampaian yang langsung kepada Nabi Muhammad. Sedangkan Oke. firman itu adalah ayat Al-Quran yang tertulis, yang ditulis oleh para sahabat, gitu. Saya bingung. Pelan-pelan, Bang. Saya belum paham nih. Masa saya ngajarin Menurut- seorang Edis ini, seorang Edis harus saya Anda- ajarin tuh, gimana Coba tenang. ceritanya? Menurut Anda, Al-Qur'an itu bukan wahyu dari Allah. Itu firman Tuhan yang tertulis di bukan situ. wahyu. Firman Al-Quran yang firman. dituliskan yang harus kalau wahyu itu adalah penyampaian, memang Tuhan juga menyampaikan kepada malaikat Jibril untuk Oke, disampaikan baik, kepada baik. Muhammad. Baik, berarti Al-Qur'an adalah firman Allah, betul? Iyalah, firman. Oke. Kalau hadis? Hadis itu juga penyampaian hadis itu penyampaian dari Muhammad juga. Firman Ketika firman Allah Muhammad enggak? menyampaikan hadis itu, ketika ada sesuatu hal yang Muhammad Bukan, tidak mengerti, pertanyaan kemudian saya bertanya, firman Allah dengar dulu. Ketika Nabi Muhammad ada sesuatu hal yang harus dijelaskan kepada umatnya, kemudian dia tidak tahu, kemudian bertanya kepada kepada Jibril, Jibril menyampaikan kepada Tuhan, kemudian turunlah. Itu namanya hadis, gitu. Oke, berarti yang namanya hadis itu firman Allah enggak? Hadis itu firman Tuhan juga, penyampaian Tuhan. Oh, firman Tapi bukan Allah berarti juga. turun yang Oke, baik. kalau firman itu, entar, pikir ini Des. Firman Nah. itu adalah penyampaian dari Tuhan yang harus disampaikan kepada umat tanpa permintaan dari Ngeles Muhammad. lagi mereka. Gitu. Oh, Saya jadi ngeles pening. lagi. Udah gini aja Oh. dah, maksudnya lebih gampang dah. Isi yang ada di dalam Al-Qur'an itu firman Allah, betul? Ya, firman. Oke. Apa yang harus Isi yang ditanyakan ada tentang dalam itu? hadis juga firman Allah. Ya, firman Tuhan. Oke, Dengan dua-duanya dengan firman. cara menerima yang berbeda ya. Oke, dua-duanya firman Tuhan ya. Ya. Oke. Menjadi pertanyaan sekarang, tinggi mana hadis dengan Al-Qur'an? Tinggal Al-Quran lah. Tinggi Al-Qur'an. Berarti ada firman Allah level 1, ada firman Allah level 2 ya? Ya, Al-Quran kan dengan adanya hadis kan, hadis itu kan menjelaskan tentang isi firman yang begitu Sebentar, tinggi tenang. kosakatanya. Lebih Sama saja ketika tinggi, tenang, sama Bang, saja tenang, perjalanan tenang, bentar. tenang, Bang, Bentar, tenang, saya tarik jawab nafas, dulu, tarik saya jawab tarik dulu. nafas dulu, tarik nafas, Tenang, hembuskan. bos saya. Oke. Tarik nafas dulu, hembuskan. Tenang. Oke, baik.
Jadi Aduh. menurut Anda lebih tinggi Al-Quran daripada hadis ya? Di dalam kedudukannya itu, Mau Pak ditarik lagi Edis. pernyataan Anda? Bukan. Kedudukan hadis itu menjelaskan tentang isi Saya nggak nanya itu, Pak. Al-Quran. Lebih tinggi mana Al-Quran sama hadis? Maksudnya apa dalam ketentuan ini keimanan sulit. itu apa hubungannya? Tinggi Tadi dengan Anda rendahnya. sudah jawab lebih Edis. tinggi Al-Quran, betul. Tinggi Al-Quran dengan hadis itu menjelaskan tentang isi Al-Quran. Oke, baik. Gimana sih? Baik. Sekarang aku tanya sama hadis, mana Oke. yang lebih tinggi, perjanjian lama, perjanjian baru? Baik, saya akan tunjukkan Mana yang lebih kepada tinggi? Anda statement-statement Aku Anda ya. tanya, Al-Quran aku tanya kata kalau Anda aku tanya sama memperjelas. Hadis. Baik, sabar. Edis, mana yang lebih tinggi, perjanjian lama atau Tunjukkan. perjanjian baru? Bagaimana komparasi antara Quran dengan hadis ya? Oke, Jawab Abang ada dulu Al-Quran di situ? pertanyaan aku. Abang ada Supaya Al-Quran kita di situ bisa ada. Oke, Tanya aja. coba dibacakan dulu surat Aku jawab Al-Ahzab ayat dulu. 63. Surat Al-Ahzab ayat 63 nanti akan kita bandingkan dengan Al-Qur'an dengan wahyu, dengan hadis. Yang juga firman Allah, Apa tadi? dua-duanya Al-Ahzab? firman Allah itu dua-duanya. Ayat 63. 63 Al-Ahzab 63. Nah, sekarang aku tanya, Dis. Sebelum aku jawab Dibaca ini. dulu saja, coba dibaca biar kita compare dengan hadis, coba. Ya. Yas'aluka nasu Terjemahannya aja, anil Bang. sa'atil Bang, terjemahannya aja, Bang. innahallallahu wa ma yuhriduka la'allakum Terjemahannya, Bang. takunu qarib. Orang-orang yang bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat, katakanlah bahwa mengetahui tentang hal itu hanya ada di sisi Allah. Tahukah engkau bahwa jadi hari kiamat itu sudah dekat? Terus apa pertanyaannya? Menurut ayat tersebut, kalau ada orang yang bertanya tentang hari kiamat, suruh jawab apa Muhammad? Suruh bahwa yang tahu tentang hari kiamat itu hanya Allah saja, hanya ada di Oke. sisi Allah. Hanya ada si Allah. Gitu. Menurut hadis, kiamat hari apa? Menurut hadis itu datangnya hari kiamat menjelaskan adalah hari Jumat. Hari Jumat. Menurut Anda yang lebih Tapi pantas, yang lebih Jamnya tenang. tidak Jumat yang mana tidak jelas, Tenang, di mana belum dijelas karena tenang, waktu itu hanya tenang, Tuhan yang menentukan. menurut Anda mana lebih tinggi kedudukan hadis Hey. daripada Al-Qur'an? Sama kedudukannya menjelaskan tentang Al-Quran. Kalau Al-Quran kata lebih Quran- tinggi. Bentar, Bang, Al-Quran tenang lebih dulu, tinggi salsa bilang. kedudukannya. Tenang dulu, salsa bilang. Bukan tenang, dengar dulu kita Jangan ngomong. panik begitu. Nggak apa mau panik, saya 10 menurut ini saja nggak akan Al-Quran gue panik boleh kayak jadi gini kiamat sudah kalau hanya dekat, diskusi bener kayak gini. Karena pertanyaan begini pertanyaan standar dalam Bukan, Islam. katanya boleh jadi. Pertanyaan menurut standar Al-Quran. ini. Menurut Boleh Al-Quran itu dengar dulu. Boleh jadi, Al-Quran itu menurut adalah Quran, coba posisi baca yang lagi. lebih tinggi. Coba dibaca lagi, Dengar baca lagi. dulu. Boleh jadi kan? Boleh jadi, coba. Orang-orang yang bertanya kepada Muhammad, orang-orang yang bertanya atau hambamu yang bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat, katakanlah bahwa pengetahuan tentang hari itu, hal itu hanya ada di sisi Allah. Terus, boleh jadi. Nah, Boleh jadi nggak? tidak ada boleh jadi di sini. Tidak Ada, ada. boleh jadi. Tahukah engkau boleh? Boleh Tahukah jadi. engkau? Kiamat Ntar dulu aku sudah dekat. Coba baca. selesaikan. Coba baca. Tahukah engkau boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat? Nah, Maksudnya boleh sudah jadi dekat. kan? Boleh. Siapa Iya. yang ngomong boleh jadi itu? Tuhan. Tuhan ngomong boleh jadi kiamat udah dekat. Iya. Sedangkan Ini di kan firman hadis Tuhan. ngomong hari Jumat mana yang lebih tinggi? Loh, bukan hari tinggi. Di sini menjelaskan tentang kejadian waktu hari kiamat itu. Kemudian Boleh Tuhan jadi sudah dekat, kemudian Kalau ngomong boleh Iya. jadi semua orang bisa nggak? dengan matinya Yesus kemudian itu sudah kiamat mulai. sudah dekat sama dari firman. Nah, Itu. lari kemana-mana asal saya bilang. Kok mau Loh, lompat? kok saya Kenapa tidak Anda tiba-tiba lompat? Saya menjelaskan kepada saudara supaya saudara tidak Salsa bilang. tersesat. Coba dengarkan. Ih, Kalau misalnya gini, boleh jadi besok saya dapat duit. Boleh jadi besok hujan. boleh jadi Boleh besok kau jadi. meninggal. Kalau boleh jadi, boleh jadi itu. jadi. Boleh jadi besok jatuh. Boleh jadi besok makan bakso. Oke. Boleh jadi. Kalau boleh jadi, itu berarti lebih pantas omongan manusia apa omongan Tuhan?
Bukan omongan Tuhan. Di sini boleh dia menyampaikan bisa saja untuk peringatan kepada kita bahwa hari kiamat itu tidak tahu kapan datang, bisa saja sudah Saya tampilkan dekat. ayatnya ya. Saya tampilkan ayatnya. Itu. Saya tampilkan ayatnya. Apa, Al-Ahzab ayat, 63. ayat apa lagi nih? Ayat apa lagi? Al-Ahzab. Ini ayat udah selesai, ini ayatnya lagi. Nah, aku tanya tadi sama 63 kau. ya. Sebentar. Yang mana yang lebih tinggi kedudukannya? Jangan panik dulu. Jangan. Nggak, tidak. Ini kan supaya adil. Baik. Mana yang lebih tinggi? Kau nggak mesti Saya ditanya bagaimana tampilkan dulu ceritanya. ayatnya. Mana yang lebih tinggi? Dia udah panik. Kedudukan perjanjian baru Dibahas atau ini, dia perjanjian udah panik. lama? Baik. Saya Mana tunjukkan yang sama lebih Anda tinggi? bahwa lebih pantas sebenarnya hadis itu lebih pantas jadi Al-Quran daripada Al-Quran. Baik. Tidak Nih. ada kata begitu. Sekarang saudara, Baik. Coba ya saya baca tanya dulu ya. sama Nih, saudara, jangan mana panik, yang Salsabila. lebih tinggi Jangan kedudukan? panik. Kedudukan perjanjian lama atau bertanya perjanjian kepada baru? kamu. Manusia bertanya kepada kamu tentang hari kiamat. Katakanlah, apa Muhammad suruh berkata? Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada di sisi Allah, betul? Edis. Dan boleh jadi, dan tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Boleh jadi. Harus. Nah, yang Iya, ngomong boleh jadi ini jadi. siapa? Tuhan yang ngomong itu Boleh menyampaikan jadi. bahwa kau Oke. harus segera Lebih tinggi mana bersiaga-jaga boleh karena jadi sama datangnya sudah hari diketahui hari Jumat? kiamat. Dengar dulu, datangnya hari kiamat itu tidak tahu kapan datangnya. Oke. Di Hanya sini kan tidak disampaikan diketahui sama sekali ciri-ciri kan? hari kiamat itu akan Ternyata datang di hari menurut hadis Jumat. sudah Tapi diketahui Jumat yang harinya mana? Tidak Harinya sudah ditahu. diketahui Jumat. Iya, tapi Jumat yang mana tidak ada yang tahu. Ya, oke. Mana Kejadian lebih Muhammad di tinggi? Jumat itu tidak ada yang tahu. Oke. Di dalam Al-Quran kan tidak diketahui sama sekali. Tidak ada yang lebih tinggi, Edis, kalau berbicara tentang Nah, kita. Di dalam Al-Quran Karena tidak di situ diketahui harinya tugasnya kan? tugasnya namanya tugasnya hadis itu Gimana mulai menjelaskan panik? menjelaskan kota-kota Menurut yang ada Al-Quran di situ diketahui dalam harinya. Al-Quran. Nggak ada yang lebih tinggi lebih panjang. Mana ada ayat seperti itu? Diketahui harinya nggak? Sekarang kalau aku tanya sama kitab kamu, yang mana yang lebih tinggi? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Boleh jadi. Nah, aku tanya sudah dulu sama dekat. kau. Mana yang lebih tinggi? Itu Perjanjian nggak lama ada atau perjanjian bedanya, baru? nggak ada bedanya sama kernet angkot. Perjanjian mana yang lebih tinggi? Bang, Perjanjian lama atau perjanjian Misalnya saya baru? naik Aku kembalikan angkot sama nih. kau. misalnya saya naik angkot mau ke kampung Nah, rambutan. Aku kembalikan sama Bis kau. berikutnya Mana yang datang jam lebih berapa, Bang? tinggi? Kernet Perjanjian apa baru nggak tahu atau datangnya. Oh, dia akan datang jam 12.30. Gimana masa Allah ngomong boleh Nggak bisa, jadi? nggak bisa ngomong. Boleh jadi. Sedangkan dalam hadis diketahui hari Jumat. Coba mana lebih tinggi? Yang Nggak- boleh jadi sudah nggak dekat bisa. atau hari Jumat? Nggak bisa jawab kan? Yang posisi lebih tinggi mana yang lebih tinggi? Perjanjian baru atau perjanjian lama Mau nih? lari kemana-mana. Nggak, aku tanya sama kau, Edis. Yang lebih tinggi Di mana? dalam Perjanjian baru atau Al-Quran perjanjian lama? Tidak diketahui sama Nah, nah, sekali tidak diketahui. Tapi saya di dalam satu hadis aja pertanyaan diketahui saya, hari Dis. Jumat. Artinya Pertanyaan hadis saya hanya lebih satu. tinggi daripada Al-Quran. Mana yang lebih tinggi? Hadis Perjanjian lebih lama, pantas perjanjian baru? masuk- Ayat itu lebih pantas masuk Quran. Nah, ayat Al-Ahzab itu lebih pantas dikeluarin dari Quran. Aku udah jawab. Hadis itu adalah menjelaskan tentang Al-Quran. Oke, mana yang lebih Nah, dia pantas lebih, masuk Al-Ahzab dia lebih 63? rinci. Dia lebih Mana rinci kalau di kita situ. ngomong berdua Bukan begini, berbicara nggak ada yang tentang tinggi dan didengar, panjangnya Salsabila. sekarang. Kalau kita ngomongnya bareng-bareng, nggak ada yang didengar. Masalahnya aku dari tanya satu aja, ini nggak bisa jawab. Ini aja belum Mana keluar, yang lebih gimana? tinggi, perjanjian baru atau perjanjian lama? Ini Mana yang belum lebih tinggi? kelar. Loh, Mana sudah yang lebih kelar pantas tadi ku masuk jawab. ke dalam Al-Quran, ke dalam Al-Ahzab 63? Ini. Kukira ini ilmunya tinggi. Oke, gini aja sekarang. Masa nggak Apakah saya boleh mau bicara? ditanya? Gimana nggak mau ditanya? Apakah saya boleh bicara? Apakah boleh aku bertanya, Dis? Satu Boleh. aja. Tapi selesaikan dulu Nah, saya bicara, aku boleh? Aku tanya dulu. Boleh saya Sudah, selesaikan ya. pembicaraan saya? Silakan. Baik. Silakan kau bertanya. Silakan Di kau dalam berbicara. surat Al-Ahzab, kalau ada orang bertanya tentang hari kiamat, katakanlah kiamat itu sudah dekat. Dan tahukah kamu, bisa jadi, kemungkinan boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Sedangkan menurut hadis, kiamat itu sudah diketahui harinya. Bukan hari Senin, bukan Selasa, bukan Rabu, bukan Minggu, bukan Sabtu.
sudah diketahui harinya, hari Jumat. Jadi selain daripada hari Jumat, tidak mungkin terjadi hari kiamat. Pertanyaan saya, yang lebih pantas masuk surat Al-Ahzab itu, yang ada sekarang di dalam Al-Ahzab, boleh jadi kiamat itu sudah dekat, atau yang ada dalam hadis itu? Mana yang lebih pantas masuk dalam Al-Quran? Makanya saya bilang, kemungkinan yang masukkan Al-Ahzab itu harusnya yang di hadis itu. Ketahuilah orang-orang yang beriman bahwa kiamat tidak akan terjadi kecuali hari Jumat. Nah, itu lebih pantas masuk Al-Ahzab 63. Kok mesti kau simpulkan? Ini diskusi apa gitu kan? Kau sendiri yang Coba, ngomong, gimana tanggapanmu? kau sendiri yang simpulkan. Tanggapan saya ini Baiklah, tetap baiklah, Al-Ahzab biar- ini lah. Gak ada Bentar, jawaban. bentar. Dari tadi cuma ketawa-ketawa aja. Coba lah ya. Di dalam Al-Quran Al-Ahzab 63 itu, kalau ada orang bertanya, disuruh apa Muhammad jawabnya? Yang tahu itu hanyalah Allah. Boleh jadi, bisa jadi kiamat itu sudah dekat. Itu surat Al-Ahzab 63. Tapi di dalam hadis ada orang bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat itu, kapan terjadinya? Muhammad langsung menjawab dengan tegas, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Makanya saya bilang, yang sekarang ada di hadis itu harusnya masuk ke dalam Al-Ahzab 63. Yang ada di dalam Al-Ahzab 63 itu harusnya masuk ke dalam hadis. Ketuker. Gimana? Kenapa saya katakan ketuker? Karena yang di hadis lebih pasti. Yang di Quran surat Al-Ahzab 63 nggak jelas. Boleh jadi. Apa bedanya dengan kernet angkot? Kernet angkot aja tahu jam berapa dia mau berangkat. Gimana? Ini Allah ngomong, boleh jadi kiamat sudah dekat. Mana sih Anda ini? Aduh, makasih teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Dia nggak jawab, dia cuman nggak jelas kemana-mana. Coba saya mau tes dulu nih, Anda benar-benar Islam atau bukan? Masa Islam kok senang? Coba bacakan dulu surat Al-Fatihah, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, mantap ya. Sudah sah ya, sah dia muslim. Gini, kenapa Anda muslim kok suka dengan Edis TV? Ya, kenapa yang nggak suka? Yang ada di alam semesta ini saya menyukainya semuanya. Walaupun sekalipun saya mengatakan fakta-fakta tentang agama Islam yang membuat Islam babak belur. Berarti Anda mengakui bahwa Muhammad itu sebagai sosok yang sering berhalusinasi? Kalau keyakinan saya ya, saya tidak menyalahkan orang lain tetap ya. Nabi Muhammad itu kan sama makhluk dia. Berarti Anda setuju bahwa Muhammad itu sosok yang suka halu? Nah, bisa jadi. Lihat tuh teman-teman. Tolong yang video yang tadi itu kalian upload, nah gitu-gitu loh. Tugas kalian itu adalah menangkap momen-momen yang terbaik, lalu kalian upload di media sosial kalian. Tapi jangan pakai nama Edis TV lagi, pakailah nama kalian sendiri. Karena begini teman-teman, semakin banyak akun Edis TV, itu semakin sulit orang menemui saya, mencari yang asli. Iya benar. Kalau kita ketik di kolom pencarian Edis TV, yang muncul itu saya hitung kemarin itu 160 lebih. Pakailah akun kalian sendiri tuh, woi. Bikinlah nama kalian sendiri, jangan nempel-nempel nama saya. Nah, jadi Anda sebagai muslim
Sudah diklarifikasi tadi bacaan Al-Fatihah Anda juga paham ya. Anda mengaku bahwa Muhammad itu memang sosok yang suka berhalusinasi. Sebenarnya kan seperti itu. Tapi kan kita sebagai makhluk manusia, saya menyaring semua yang ada di luar sana gitu, di luar diri saya gitu, Bang Edis. Baik. Ya, jadi begini teman-teman ya. Apa yang saya katakan itu diiyakan oleh Pak Ahmad Sugandi ini ya, diiyakan oleh beliau. Karena memang riwayat-riwayat itu kita dapatkan dari literatur Islam sendiri. Ya, sejarah-sejarahnya gitu. Iya, karena memang Muhammad itu dia berhalusinasi dia. Seperti itu. Nah, Jadi bukti-bukti bahwa Muhammad suka berhalusinasi itu, bahkan dia itu sangat diduga kuat bahwa Muhammad itu mengalami masalah mental atau kejiwaan. Dia pernah mengalami pengen bunuh diri. Halo? ya. Tahu Muhammad pernah pengen bunuh diri? Nah kan gini loh Bang Edis, kadang-kadang dari ulama kita yang diceritain Bang Edis kan kadang nggak disampaikan. Nah, itu Saya dia mengerti, Bang. Kan jadi saya membaca Bang Edis sama membaca dari ulama-ulama kesini, tapi saya dalam arti tidak menyalahkan ya Bang Edis. Ke Bang Edis tidak menyalahkan, ke ulama-ulama dari Islam saya tidak menyalahkan. Cuman nggak semua diungkapkan seperti sekarang Bang Edis. Katakanlah Bang Edis, tapi nggak apa-apa ya, Bang Edis dicari-cari nih Nabi Muhammad ini seperti apa nih, cari-cari yang nggak diungkapkan sama Ulama. ulama. Nah seperti itu. Nah sekarang orang-orang Muslim, jadi pas Bang Edis ngomong gitu dia Cari tahu. kaget gitu. Oh bener lah ini kan gitu kan, nggak semua Setelah dicari ternyata benar. bisa jadi seperti itu. Dalil-dalil itu nggak diungkapkan semuanya. Dia Betul. mungkin aja diceritakannya yang bagus-bagus, yang karena kan dia makhluk juga kalau menurut saya ya. Tapi saya tidak menyalahkan siapapun dalam konteks ini ya Bang Edis ya. Baik. Jadi maksud saya gini Bang, saya itu ingin mencerdaskan atau memberi informasi yang selama ini itu tidak diberikan di pondok-pondok pesantren, di pengajian-pengajian. Kalau Abdul Somad kan ceritanya yang anu terus. Coba kalau dibahas, Nabi Muhammad pernah mencoba ingin menjatuhkan dirinya dari tebing. Itu kan sebagai salah satu indikasi bahwa Muhammad itu memang mengalami yang namanya gangguan mental. Orang yang mau coba bunuh diri itu adalah orang yang mengalami sebuah mental depression. Tahu kan? Ya. Seperti itu. Dan Muhammad mengalami itu. Dan kalau saya katakan begitu, kalian jangan berangkat ke Mabes Polri. Nanti kalian berangkat ke Mabes Polri ngomong, Pak, orang ini memfitnah Muhammad. Dia katakan bahwa Muhammad mengalami penyakit mental. Katanya pengen mencoba bunuh diri. Pas mau diketik laporannya, tek-tek-tek-tek, ternyata benar. Gimana? Pantesan laporannya nggak laku. Pak, saya sudah bilang tuh, ormas-ormas Islam rekam ini, datang ke Mabes Polri, berangkat rame-rame. Mana sih? Bilang saya yang mengatakan bahwa Muhammad mengalami halusinasi, mengalami gangguan mental. Bukti-buktinya apa? Bukti-buktinya ada di dalam literatur Islam itu sendiri. Muhammad disihir, akibat kena sihir itu dia nggak tahu dia sudah berhubungan badan nggak sama istrinya, dia bingung, nggak tahu dia. Saya sudah berhubungan dengan Aisyah belum ya saya ya? Itu ada, itu riwayat itu ada. Dia mengalami halusinasi, nggak ngerti dia sudah berhubungan badan atau belum. Kemudian dia juga pernah mencoba bunuh diri. Gimana? Ketika saya bilang begitu, marah. Tapi ketika ngomong, Yesus menubuatkan kedatangan Muhammad. Kenapa kalian tiap hari ngomong Yesus menubuatkan kedatangan Muhammad? Muhammad meneruskan ajaran-ajaran Yesus. Muhammad itu meneruskan
Muhammad sujud, Yesus sujud, artinya ajaran Muhammad sejalan dengan ajaran Yesus. Iya, makanya di sini saya meluruskan. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus menubuatkan orang yang kayak Muhammad yang menderita gangguan halusinasi? Gimana sih Anda ini? Ketika saya bilang gitu ya jangan marah. Bantah. Nah, Berikan jadi data-datanya bahwa yang saya katakan tidak benar. Gitu. sebenarnya kan inti Gimana? keseluruhan itu kan Silakan ya. jadi keseluruhannya kan dari Islam juga intinya emosi itu kan harus ditahan, jangan marah-marah kerjaannya emosi, kita harus toleransi, itu kan intinya di dalam Islam itu sebenarnya seperti itu Bang. Jadi sama juga inti keseluruhannya. Bang, Anda juga salah ini. Di dalam agama Islam, jika kamu bertemu dengan orang Wahyudi maupun orang Nasrani, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Tapi kan Saya di sudah dalam mengupload satu video, Bang. Saya sudah mengupload satu video dan itu sudah ditonton udah 1,5 juta orang kalau tidak salah menonton. Saya bilang begini. Saya meminta kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, BNPT khususnya, sebuah badan yang menanggulangi penyakit masyarakat yang telolis, ya. Nah, saya minta supaya hadis-hadis yang menginspirasi orang Islam untuk melakukan kekerasan terhadap agama lain itu dihapuskan. Makasih Bang Jemret. Karena selama ini yang dipotong itu ranting-rantingnya, akarnya nggak dipotong. Maksudnya akarnya itu dicabut. Hadis-hadis itu dihapus saja. Ini statement saya dan saya pertanggungjawabkan statement saya. Kalau Anda mengimani hadis, Anda akan jadi pemberontak terhadap negara ini. Gitu loh. Karena hadis itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, bertentangan dengan dasar negara kita. Kita harus berpikir kritis Bang Edis. Jadi tergantung kita ngikutin ulama yang mana. Kalau yang saya ikutin kan ada yang udah almarhum itu Buya Sakur, itu saya sering ngikutin Buya Sakur. Kita harus Muslim harus berpikir kritis. Jadi kita harus jangan menerima apa adanya yang ada di situ. Kita harus disaring lagi dalam diri kita gitu Bang Edis. Kita harus pakai akal, logika. Iya, berarti Anda durhaka kepada Muhammad. Kenapa saya katakan durhaka kepada Muhammad? Karena Anda menganggap bahwa Muhammad mengatakan hal yang salah, padahal barang siapa yang taat kepada Muhammad sama saja dia taat kepada Allah. Jadi gini loh, di dalam semua itu kan kita itu perlu update Bang Edis. Berarti menurut Anda Muhammad harus diupdate? Ya enggak, itu kan zamannya beda. Ini sekarang zamannya udah seperti ini, saya harus update dong. Ini dengan Berarti menurut Anda ajaran Muhammad sudah ketinggalan zaman ya? Ya intinya harus update, semua kan itu gambaran, hidup ini gambaran Bang Gadis. Iya, cuman begini, saya cuma pengen minta, Anda setuju nggak kalau ajaran-ajaran Muhammad itu harus ditinggalkan dan diupdate sesuai dengan kebutuhan zaman? Nah, kalau saya mungkin ya nggak semuanya gitu. Ya, apa artinya yang sebagian ajaran Muhammad Anda tidak setuju ya? Ya, malahan kan Buya Sakur, saya ngikutin alur Buya Sakur, malahan kita harus berpikir kritis, banyak yang hadis-hadis yang harus dihapus, kan seperti itu. Kan di dalam Bang Edis pernah ngikutin ulama Buya Sakur nggak? Ya, kayaknya Buya Sakur tuh dulu sering nonton saya. Dulu saya itu kan sering upload video, tapi kan memang dulu saya itu nggak nampak wajah begitu loh. Sekarang aja saya nampak wajah kan. Nah, saya upload video bagaimana hadis begini. Akhirnya memang video-video saya, pandangan saya itu sering dibahas juga oleh Buya Sakur. Makanya jangan-jangan dia ngintip-ngintip saya. Untuk ini saya tidak menyalahkan siapapun, semuanya itu benar, yang ada di alam semesta ini semuanya benar, karena kan. Tapi gini, ya, Bang Ahmad, Anda setuju nggak? Setiap orang yang membaca hadis, mengimani hadis,
maka dia akan memberontak kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ya mungkin tergantung dari karakter orangnya yang Saya kasih menerima. contoh aja. Saya kasih contoh. Lambang negara kita apa? Pancasila, Itu dasar negara. Lambang. Bhinneka Tunggal Ika. Waduh. Lambang negara kita itu burung Garuda. Oh ya, burung Garuda. Oke, Ya. burung Garuda, ya kan? Nah, menurut Muhammad, boleh nggak membuat gambar atau menyimpan foto atau membuat patung makhluk hidup? Menurut Muhammad, ya kalau menurut saya sih nggak masalah. Bukan menurut Anda, menurut Muhammad. Menyimpan, membuat ya gambar ataupun patung makhluk hidup. Langsung ditelepon dia. Coba mau diangkat atau dimatikan? Diturunin aja ya, ntar kita sambung lagi. Sedikit nih, sedikit, biar kita dapat poin nih. Menurut hadis, barang siapa yang membuat gambar ataupun patung makhluk hidup, tempatnya di neraka jahanam, kata Muhammad. Nah, kau tahu main ke Istana Presiden, main kemana, main ke Monumen Pancasila, main kemana, itu patung Garuda di situ ada. Dan itu menurut Muhammad itu tapir itu. Bayangin berapa banyak dari telepon-telepon dia. Oke, turunkanlah. Yuk, silakan. Naik lagi. Bang Azam official. Nah, ini kalau ini Ustadz betulan ini. Yuk, silakan. Ini Ustadz betulan. Maka perlu datang Ustadz mengklarifikasi gitu loh. Ya, silakan Bang Azam official, nyalakan kamera. Oke, tunggu. Aduh, mainan agama mulu dis. Nah. Bang Azam Kirain sudah ada, menyimak Wan. dari Ya, tadi siap. Bang Azam. Baru karena di share saya naik. Oke. Betul tidak Bang Azam bahwa menurut Muhammad barang siapa yang menyimpan gambar atau patung atau membuat gambar atau membuat patung makhluk hidup, maka dia akan dilempar ke dalam neraka, disiksa di dalam neraka. Betul tidak? Redaksinya ada, tetapi setiap redaksi itu kan ada konteksnya. Betul atau tidak? Redaksinya ada, setiap Coba Anda yang redaksi bacakan hadis, hadisnya. Quran itu ada konteksnya. Coba Anda Orang bacakan dilarang hadisnya. buat patung, buat gambar-gambar dan seterusnya. Anda tahu lah, terlalu repot kalau gitu. Terus ada apa di situ? Bung Azam, coba konfirmasi dulu apakah yang saya katakan itu benar Iya, atau salah. betul. Betul. Baik. Iya. Jadi kalau ada seorang muslim dia simpan patung ayam, patung kucing, patung apapun yang makhluk hidup atau ada gambar makhluk hidup akan dilempar ke dalam neraka jahanam, betul? Sebagian umat Islam yang masih memiliki pemahaman yang purifikasi begitulah, mereka memang melaksanakan hal tersebut. Artinya mereka tidak biarkan ada patung-patung makhluk hidup di rumahnya, bahkan gambar-gambar sekalipun tidak ada dibiarkan untuk terpajang di rumahnya. Baik. Begitu. Baik. Saya katakan itulah bahayanya ajaran agama Islam terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa saya katakan? Bahayanya di mana coba? Baik. Apa lambang negara Republik Indonesia? Garuda. Burung Garuda. Apakah burung Garuda yang ada di patung yang begini tuh, wah, sayapnya membentang, kemudian Terus? cakarnya mencengkeram Bhinneka Tunggal Ika, Terus? merupakan patung makhluk hidup? Ya, itu makhluk hidup. Oke. Terus? Menurut Muhammad masuk neraka nggak orang yang buat patung begitu dan menyimpan seperti itu di rumah? Baik, gitu dong pertanyaannya akan dijelaskan. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat objektif.
ketika seseorang dianggap melakukan sebuah dosa, maka dosa tersebut bisa terhapuskan dengan dia melakukan sebuah kebaikan yang lain. Anggap saja, kita ikuti narasinya Edis. Dengarkan. Baik, Kita anggap, ikuti narasinya Edis bahwa membuat patung tersebut termasuk burung Garuda itu dianggap sebagai perbuatan dosa menurut hadis yang beliau menurut kutip. saya itu menurut Muhammad. Ya, mendengarkan saya dulu. Silakan. Menurut hadis yang Edis kutip. Tapi ingat, Nabi pernah bersabda wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu menghapus perbuatan buruk. Jadi jika apa yang Anda sampaikan itu dianggaplah sebuah keburukan, ketika umat Islam melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, maka kebaikan yang buruk sebelumnya akan terhapus. Karena Islam mengenal reward, artinya kebaikan seseorang itu dianggap oleh Islam. Jadi masuk surga bukan karena iman saja. Begitu saudara-saudara terkasih dalam nama Bapa yang ada di sana. Gitu. Baik, saya tanggapi ya. Jadi kalau ada seorang muslim, dia menjabat di government, di pemerintahan, terus di kantornya ada burung Garuda. Kan ada wapres, ada Pak Presiden dan wakil Sebut presiden. aja Di tengah-tengahnya Prabowo, nggak apa-apa. ada burung Garuda, betul? Iya, sebut. Oke, baik. Menurut Anda, kata Muhammad, orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka nggak? Anggap saja begitu. Kok anggap saja? Pak Prabowo, ya kita begini. Oh ya, kita anggap begini. saja. Saya ikuti. Anggap saja. Ya, kita anggap saja, saya iyakan. Berat anggap saja. Enggak, permainan-permainan begini kita iyakan. Anggap saja Aduh, begitu ini bukan mendapatkan permainan, dosa. Bang Azam. Aduh, Coba, jangan, kita serius lah, jangan fotonya main-main Mas lah. Gibran, karena beliau masih kita muda, sebut kan? Gibran Gini, nih, oke. dan Prabowo. Fotonya Mas Gibran sama fotonya Pak Prabowo, makhluk hidup nggak? Gambar makhluk hidup nggak? Hidup. Gambar makhluk hidup. Garuda makhluk hidup nggak? Anggaplah hidup. Kok anggaplah Anda ini? Enggak, kita iyakan saja. Artinya kita ikuti narasinya, kita ikuti. Oke, makhluk Silakan hidup. bernarasi. Oke. Menurut Muhammad, apa hukuman bagi setiap muslim yang terpajang gambar atau patung makhluk hidup di dalam rumahnya? Menurut Islam yang kamu pelajari gimana? Ayo. Saya tampilkan hadisnya. Iya, Bang, udah. Mereka ini sulit yang nyata ya. Enggak, sudah ditahu itu di hadisnya. Artinya sudah ditahu. Supaya Anda juga tidak terlalu capek dan biar menghemat waktu. Saya juga tahu apa hadis yang Anda akan tampilkan. Langsung jelaskan saja begitu biar nggak Maka lama. nanti kalau saya ngomong nanti ya anggap saja. Enggak, saya anggap bertanggung saja, jawab. Bang Milan. Memang hadisnya ada begitu. Saya bertanggung jawab. Memang ada begitu Kalau redaksinya. Anda mengatakan anggap saja gimana? Enggak, benar-benar ada hadisnya itu teman-teman. Ada hadisnya. Santai Baik, teman-teman. saya balik kamera Ada saya dulu. hadisnya. Saya balikan kamera saya. Memang ngomong bikin orang lama Islam kayak mereka gini. harus bermunafik. Karena memang teman-teman di dalam ajaran agama Islam itu boleh takiyah. Bikin lama kalau gitu di Baik, diskusinya. saya balikkan dulu ya. Oke. Makanya saya bilang buanglah hadis pada tempatnya. Baik. Ya. Sesungguhnya pembuat gambar ini Patung. akan disiksa pada hari kiamat. Dikatakan pada mereka, hidupkanlah apa yang kalian ciptakan. Dalam hadis Bukhari. Terus saya tanya, ini banyak Iya. hadisnya ya, banyak hadis. Redaksi lainnya tiupkanlah ruh gitu kan. Sesungguhnya orang yang paling berat siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah al-musyawrin. Apa ini? Pembuat gambar. Pembuat gambar. Terus nih, hukum nih membuat patung juga sama ini. Ya. Gambar patung makhluk hidup tuh, hukumannya disiksa. Iya. Nih, Terus. ya udah jelas. Banyak Iya, sekali nih sudah. hadis-hadisnya nih. Saya sudah iakan dari tadi Nih, di selama gambar mana sih? Sebentar, saya ambil lagi hadis yang lainnya ya. Sebentar. Biar jelas nih, Saya kasih gambarnya ya. Nih. Perhatikan. Dari Abdullah dan seterusnya bahwa aku mendengar bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling berat siksanya bukan yang korupsi, ingat. Menurut Muhammad, mau Anda maling, berzina, ucap syahadat, masuk surga. Ya. Orang yang paling berat
Siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat surah, maksudnya patung gambar makhluk bernyawa. Nih, tambahin lagi biar banyak. Jadi jangan Anda bilang anggaplah nanti. Ya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang-orang yang membuat surah-surah, patung, gambar makhluk bernyawa akan disiksa di hari kiamat. Akan dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang kamu buat nih, dan seterusnya nih. Apa ya, yang kamu buat? Aisyah berkata, Rasulullah pernah berpergian dan seterusnya. Ketika Rasulullah, beliau dan seterusnya. Nih, manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menandingi dengan ciptaan Allah. Nih, Aisyah mengatakan, lalu kami jadikan tirau itu sebuah bantal dan seterusnya. Banyak ini, banyak sekali riwayatnya. Silakan Anda cari sendiri. Sudah saya kasih tahu banyak riwayatnya. Baik. Anda ini Berarti Anda tidak gimana membantah ya? sih? Tidak, saya sudah iakan tadi gimana sih? Berarti Saya hanya ingin seorang mengkonfirmasi muslim, saja. Seorang muslim yang menyimpan, membuat gambar-gambar makhluk hidup akan disiksa di api neraka, betul? Betul, ketika dia tidak memiliki kebaikan lagi yang lain. Ada tambahannya kan? Iya, Sudah saya makanya bilang, kamu katanya selalu belajar Islam, ada tapi belajar yang editannya. komprehensif. Begini Edis, ya, Surely. Islam itu agama yang memandang sekecil apapun kebaikan seseorang. Jadi ketika ada sebuah keburukan, katakan saja dia membuat patung, Berarti percuma membuat hadis ini ya? gambar dan seterusnya, dan Percuma hadis ini itu berarti ya? dianggap sebagai catatan dosa. Tapi ketika dia melakukan sebuah kebaikan, itu juga dihitung. Oke, berarti Begitu. berarti Nanti berzina. dipertaruhkan mana Nggak yang lebih apa- berat, kebaikannya atau Sebentar. keburukannya, sesederhana itu. Oke, berarti artinya agama Islam itu berkompromi dengan dosa, betul? Berkompromi dengan dosa maksudnya? Berarti itu bentuk berzina, keadilan Tuhan. maling, korupsi nggak apa-apa lah. Yang penting masih ada sedikit kebaikan. Bukan masih ada sedikit kebaikan. Nah, saya turuti lagi kemauannya, nggak mau lah. Enggak, bukan sedikit kebaikan, ditimbang nanti. Kalau malingnya lebih banyak ya dia di blender dulu. Masa Anda nggak Gimana tahu? nih Jangan, orang ini, aduh, jangan Anda mendegradasi sulit. pemikiran sendiri lah. Kan nggak Oke lah. enak tuh Berarti ditonton. gini. Menurut Al-Quran, apakah boleh seorang muslim itu menjadi Islam 90%, 95%, 99,9%? Boleh nggak? Begini, saya Tenang jelaskan lagi. tenang dulu Azam. Saya tanya ini serius. Nggak boleh. Nggak boleh. Dia harus menjadi seorang Islam yang kafah, betul? Betul. Apa itu kafah? Kafah itu menyeluruh. Menyeluruh penuh. Berarti dia harus menjalankan perintah Muhammad, betul? Betul. Betul. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diajarkan, yang diberi Berarti sudah fix ini Dis ya? Tenang. Yang tenang. tadi udah. Ini ke situ. Oh, ke situ. Oke, Barang masih. Oke, siapa lanjut. yang memutuskan perkara berdasarkan yang tidak, barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan yang ditetapkan Allah, disebut apa? Ada 3, ada fasik, kafir, zolim. Itu dalam Baik. Al-Maidah. Ya, betul. Kafir, fasik, Fasik, zolim. zolim. Pinter di sini Berarti luar ketika ada biasa. seorang kepala daerah, anggaplah Pak Camat, di rumahnya ada Garuda Pancasila, ada gambar Pak Gibran, Pak Prabowo, berarti dia harus memutuskan bagaimana membuang itu ke tong sampah nggak? Tidak. Tidak, kenapa? Berarti dia harus memutuskan perkara berdasarkan apa? Begini saya jelaskan ya. Harus Udah belum munafik. bisa dijelaskan. Anda kan mengkonfirmasi. Kalau memang Anda yang mau menjelaskan, silakan ajari saya. Begitu. Kan sudah jelas ayatnya. Barang Enggak, siapa bukan begitu cara memutuskan memahami perkara sebuah. tidak berdasarkan hukum Allah disebut tapir, jolim, fasik. Iya, gini. Ya, fasik itu apa, zolim itu apa, kan ada tahapannya. Sebelum Kafir itu kita apa, membahas begitu definisi loh. itu, misal nih, kamu kalau memutuskan perkara harus berdasarkan siapa yang harus Anda turuti, siapa yang harus lebih Anda taati. Berdasarkan hukum Allah. Oke, yang harus Betul. Anda lebih taati siapa? Allah apa negara? Allah dong. Allah. Menurut hukum Allah boleh Iya. nggak nyimpan gambar presiden? Garuda boleh nggak? Allah nggak ada jelaskan begitu, itu hadis. Ya, menurut hadis boleh nggak? Menurut hadis nggak boleh. Oke, hadis itu datangnya dari mana? Hadis datangnya dari Nabi Muhammad. Muhammad datangnya dari mana? Dapatnya dari mana? Dapatnya dari Allah. Nah, berarti dari Allah itu semua Iya. kan?
Dan hadis itu masih bisa digugat, nggak apa-apa. Gugat Mau diperdebatkan hadis, sampai gugat. Nemo Oke, yang baik. bangkit Berarti Anda kembali dari setuju? kubur nggak apa-apa. Anda setuju bahwa hadis itu digugat ya? Bisa digugat, bisa Gugat. diperdebatkan, Berarti Anda diperdiskusikan setuju sampai subuh. berarti Anda setuju bahwa hadis-hadis yang bertentangan dengan negara kita tercinta ini harus segera dimasukkan ke tong sampah. Setuju? Nah, enggak gitu cara Nah, itu katanya tidak tadi boleh akademis. Enggak, boleh digugat, diperdebatkan secara Tadi akademis. katanya di boleh meja-meja yang digugat, sekarang nggak boleh. Waduh, gitu. Sungguh Itu namanya nekat yang kekanak-kanakan cara nyata. diskusi begitu, saudara-saudara terkasih. Jam saya sudah capek Ayo, saya aja, jawab sudah lagi. haus, capek, lelah saya. Kamu kebingungan memframing kalau sama saya, kebingungan. Bukan kebingungan memframing, saya Kebingungan. kebingungan bagaimana menghadapi kebotolan Begini. dan kenekatan kalian. Saya ajari, bukan saya ajari ya, saya menjelaskan saja, bukan saya ajari. Terkesan tidak sopan nanti kalau mengajari. Edis lebih tua daripada saya. Begini, di dalam saya ikuti narasinya Edis ya, bahwa orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu dikategorikan sebagai 3 kriteria manusia. Yang pertama fasik, yang pertama kafir, kedua fasik, ketiga zalim. Nah, zalim ini tingkatan yang paling rendah. Zalim itu apa sih? Orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apakah divonis neraka? Ya enggak juga. Oke, Gitu, berarti saya tanya sesederhana kepada itu Anda. kok. Saya tanya kepada Anda. Pak Presiden Islam nggak? Ah. Islam Oke. Menurut hukum Allah Pak Presiden zolim nggak? bisa zalim, Wah, makan kan harta orang pun berani dia zalim, ngomong bisa zalim, bisa. Begini, misalnya Ini Pak makanya Presiden, saya bilang bahayanya ajaran Begini, dengarkan, mereka. dengarkan. Berani-beraninya mengatakan kepada Bisa Pak zalim. Presiden, Pak Presiden seorang Boleh. zalim. Begini, Sungguh kamu saya luar jelaskan biasa, ya. kamu Seandainya, azab. gini, dengarkan Berani saya kamu mengatakan bertanggung jawab. kepada pimpinan kita demikian, sungguh nekat. Bisa, saya Kamu. bertanggung jawab. Viralkan nggak apa-apa, saya bertanggung jawab. Nekat. Seandainya Inilah saya bilang mereka Pak kan. Presiden, dengarkan Dis, dengarkan. Anda masa bicara terus nggak gitu lah. Silakan. Seandainya Pak Presiden dan Wakil Presiden hari ini menjabat, kemudian ada sebagian rakyat Indonesia yang terlantar dari sisi pendidikan, ekonomi, kesehatan dan seterusnya, itu dia bisa dikategorikan sebagai pemimpin yang zalim. Iya, Karena masih kalau dia membiarkan melakukan rakyatnya itu, tapi menderita. ini kan soal Bisa. perkara gambar. Seandainya Nah, Pak Presiden itulah definisi tidak zolim melaksanakan- itu Dengar, tidak seseram Ajam, gantian, apa saya yang sudah Anda dapat, pahami. Saya sudah dapat poinnya. Saya sudah dapat Iya, poinnya. gitu. Seandainya Presiden tidak melakukan tugasnya, ya kan? Jatah yang Iya. seharusnya untuk fakir miskin dan orang-orang terlantar, misalnya dikorupsi dengan Presiden, berarti Presiden Iya. harus dihukum, betul? Setuju? Enggak juga dihukum, didefinisikan sebagai orang yang zalim. baik, si Zalim itu tidak seseram apa yang Anda baik sekarang. pahami. Tapi kalau hanya Pak Presiden menyimpan gambar burung Garuda Pancasila, apakah bisa dikatakan dia zalim hanya karena ada di Zalim itu apa sih? Zalim itu apa? Saya tanya dulu zalim supaya enggak serem pemahamannya. Zalim itu apa? Zalim itu Mulai. menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Oke lah. Begitu. Oke lah, Ajam. Misal nih, Kita rehat dulu ya. lihat. Kita rehat dulu ya. Berat ini Berat, saudara-saudara. berat. Saya masalahnya sudah sakit kepala, saya udah Enggak, perlu minum misalnya Panadol. ini kacamata saya taruh di paha, itu zalim karena bukan tempatnya. Itulah definisi zalim, Dis. Makanya pelajari Islam yang Baik, komprehensif. ada juga nggak lah, kafir di situ? Gitu. Kafir itu ketika kita menolak perintah Tuhan secara Oke, totalitas, perintah itu Muhammad kafir apa? namanya. Perintah Muhammad apa? Boleh nggak menyimpan gambar, menyimpan patung-patung makhluk hidup? Tidak. Tidak boleh. Kalau itu tidak dilaksanakan, kafir nggak dia? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu itu Ajam. hukum Islam yang Udah, berlaku. udah, kasih Tidak dulu, Pak. bisa di frame. Ya, Ajam, nanti kita lanjut lagi. Mudah-mudahan nanti malam kita lanjut ya. Iya, oke siap. Oke, baik. Gak apa-apa ya, Saya turun jangan dulu. ada yang tersinggung, santai aja kita di Oke. sosial media gitu. Oh, kan. sebentar Ajam. Biasa Ini aja. pengakuan ini Ajam ini, teman-teman, Ajam ini banyak dapat inbox dari muslim sendiri dan dicecar, dimaki-maki ya. Apa-apa. Oh iya. Ya, karena dia mengatakan sesuatu tentang fakta-fakta dalam agama Islam, teman-teman. Kan sudah saya bilang, kalau orang ngerti agama Islam, dia datang ke sini untuk mengakui perkataan saya. Oke, gitu aja. Ya, Nanti oke. kita lanjut lagi mudah-mudahan ntar malam ya. Oke, ya jangan Oke, ada yang saya baper turun ya. aja. Biasa aja, ini dunia sosial media begitu kan. Harusnya begitu. Ya, oke, Dis. Diskusi aja, jangan lapor polisi. Ya jangan gerebek-gerebek gitu, nggak bagus. Membubarkan rumah ibadah orang lain itu saya kecam itu, tidak bagus, tidak benar itu.
Oke. Oke. Baik, saya turunkan ya Bang Ajam ya. Oke. Oke, selamat siang Edis. Selamat siang, selamat siang.